Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid An-Nur PT Asra Komponen Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga teriring doa semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pengajian Al-Quran tafsir Jalalain mulai dari juz amma supaya kita memahami ayat demi ayat daripada juz amma. Pada kesempatan ini kita masuk ke dalam surah Quraisy atau surah Li'ila fi Quraisy. Ada 37 surah dalam juz amma ini. Tidak mengapa kita sudah sekian bulan baru sampai Quraisy, tapi yang paling penting adalah keistiqomahannya. Silakan dilihat, kita baca, saya dulu satu ayat, kemudian diikuti oleh jamaah sekalian, kemudian nanti kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan
bedakan antara ha dan ha ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Baik, kita bahas tajwidnya ayat demi ayat. Saya selalu mengingatkan bahwa sebagaimana sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang artinya siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah balas 10 kali lipat. Itu jika membacanya benar. Makanya kita penting memahami ilmu tajwid. Dalil membaca sesuai tajwid itu sebenarnya adalah ayat yang berbunyi warattilil qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan, sehingga huruf demi huruf tersapi dengan baik, terhayati, tertadabburi dengan baik. Makanya huruf demi huruf, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatul hurufnya, itu kita harus dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak apa-apa suaranya belum bagus, nada langgamnya belum cakep, tapi yang penting makharijul huruf dan tajwidnya. A'udzu, a hamzah, tenggorokannya agak dalam, itu ya. A'udzu bil zu, bukan ju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, baru itu mah jim, ja, di tengah-tengah lidah nempel ke langit-langit atas. Ja, lidah itu lisan. Ja. Memang belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tapi pengamalannya, membaca Al-Quran sesuai ilmunya, membaca Al-Quran dengan tartil itu wajib perorangan ain. Artinya berarti ya kita kudu belajar dikit-dikit lah ya. Usia 30 ke atas emang nggak gampang belajar ilmu tajwid itu, pelan-pelan, saya juga maklum ya. Baik, kita lihat tajwid di sini. Nah, apa itu kira-kira hukumnya? Pernah kita bahas. Mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. La, ada yang tulisannya tanpa alif tapi pakai patah berdiri.
Ada yang pakai alif, nah sama saja, berarti sama-sama mad asli, panjangnya 2 ketukan. Li'ilafi Quraisy. Ini kita bahas di pertemuan terdahulu saat baca surah Al-Maun. Aro'ai, ini juga roi. Bedanya kalau aro'ai di tengah bacaan atau tengah ayat, kalau ini di waqaf, pemberhentian, sehingga hukumnya mad lin. Lin itu lembut ya. Kalau kemarin aro'ai namanya haraf lin, tidak panjang. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Belum pernah dengar kan baca aro'ai? Enggak. Karena bukan mad lin tapi haraf lin. Atau iya sukun sebelumnya fathah au ain, ketika waqaf maka dibaca mad lin. Contoh ini, li'ilafi Quraisy, itu waqaf, panjangnya boleh sampai 6 ketukan. Tapi kalau diwasolkan seperti taraweh, sholat taraweh ini sekali napas boleh kalau kuat, jangan nyolong napas di tengah. Li'ilafi Quraisyin. Kalau bapak kuat, saudara kuat, boleh 1 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi wal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ngap habis makan kolak tarawih. Ya, cepet banget juga. Janganlah. Kasihan, jangan ke orang lain, kita aja jadi imamnya repot habis makan. Nah, jadi kalau waqaf panjang mad lin, tapi kalau wasol artinya tidak berhenti, dilanjutkan ke ayat selanjutnya tanpa mengambil napas lagi, itu bukan mad lin tapi haraf lin, kayak aro'aita ya. Seperti juga pada pertemuan lalu saya bahas surah Al-Baqarah ayat 255 alias ayat kursi, sinatu wala naum, itu madlin ya. Nah, di situ panjang ya. Ada juga yang teksnya itu menggunakan iya sukun ya. Ada yang kayak kalau saya nih ya, yang pakai Quran pojok tuh mana tadi iya begini doang ya. Yaitu kalau Quran dari Saudi biasanya itu tetap panjang. Maka kalau begitu berarti sama-sama mad asli. Ada yang pakai fathah berdiri di situ teksnya, ada yang pakai lam alif, berarti mad asli. Ilafihim, ingat tuh dulu pernah saya kasih teksnya, bila mana mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba, selain mim selain ba, berarti pantangannya apa? Mim dan ba. Pokoknya ketemu huruf selain mim dan ba, maka mim sukun ini hukumnya izhar syafawi. Ingat aja izhar itu johir, jelas. Syafawi di bibir, karena memang ini huruf yang keluar dari makhraj syafatain, bibir. Ilafihim, sebab mim sukun bertemu dengan apa di sini? Ro. Alhamdulillah, sama ini juga izhar. Alhamdulillahirabbil alamin. Izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan da. An'amta, am, sama izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan tak. Pokoknya mim sukun bertemu dengan selain apa? Mim dan selain ba, itu izhar
syafawi. Emang kalau bertemu dengan ba apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Ntar di surah Al-Fil ada tarmihim, ada situ di bawahnya tarmihim bihij, itu mim sukun bertemu dengan ba, hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar. Kalau bertemu dengan mim apa namanya? Idgham mutamatsilain, atau ada yang menyebut idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan mim hidup gitu. Nah ini berarti apa? Ila fihim idhar syafawi. Ila fihim rih halus ya, rihlatash, bedakan sya dengan sa. Rihlatasyita, di sini ada ta alif, awalnya mad asli, bertemu dengan hamzah, maka namanya, kalau kemarin itu di kotak ada mad asli, ada mad far'i. Nah, ini mad far'i, persisnya mad wajib muttasil. Kalau muttasil itu hamzahnya nempel. Wassoyif sama mad lin. Falyabudu mad tabi'i. Rabbaha, nah kalau ini Rabbaha zal, ujung lidah di gigi, hazal alif lam qamariyah, bait mad lin. Alladzi, ini alladzi Pak, mad tabi'i awalnya atau mad asli, bertemu dengan hamzah. Saya kasih tahu apa bedanya hamzah dan alif. Kalau dulu kita waktu kecil bukan pakai ikro, mungkin ada yang ikro, ada yang pakai tuturutan ya, Baghdadiyah. Partai mah bukan ikro, Baghdadiyah, ini mah tuturutan, anakum aenakum ya. Kalau yang lahirnya 90-an ikro itu biasanya. Nah, itu alif. Kalau dulu berdiri alif, kalau kayak bebek hamzah. Padahal alif itu tidak punya harokat, sebab fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Contoh, ini sita, alif nggak punya harokat, fungsinya hanya untuk memanjangkan bacaan. Maliki, setelah mim itu alif nggak punya harokat, fungsinya memanjangkan bacaan. Tapi kalau hamzah punya harokat, contohnya tadi sitai, nah ini alladzi at'amahum, lihat alif pada itu hamzah, walaupun bungkelutna fisikna ngajepat nangtung berdiri, itu namanya hamzah begitu ya, karena kita waktu kecil pokoknya yang berdiri alif ya, ngajepat alif ya. Yang begini hamzah ya. Beda. Nah, ini udah tahu. Nah, sehingga alladzi mad asli bertemu dengan hamzah, tapi beda kata. Maksudnya bagaimana beda kata? Kayak gini deh. Malaika, saya tanya, malak dan ika satu kata atau beda kata? Satu kata atau beda kata? Satu kata, malaika. Tapi tulisannya kan ada alif, ada hamzah ya. Nah, itu namanya mad wajib muttasil. Muttasil itu hamzahnya bersatu. Ada malak mad asli bertemu hamzah. Nah, itu satu kata, malaika. Isra'il, Isra dan il satu kata atau beda kata? Satu kata, itu mad wajib. Sitai itu mad wajib karena satu kata. Beda dengan ini alladzi, artinya yang, bertemu dengan hamzah at'amahum, beda kata. Itu maksudnya. Nah, itu mad jaiz fasil. Sadaqallahu alim gitu. Nah, kita bahas tafsirnya. Jadi kita manfaatkan kurang lebih setengah jam ini bahas tafsir dan tajwid. Jadi pulang ke rumah tuh ada ilmu tajwidnya atau ada penyegarannya. Saya nanti upload kok ini di YouTube. Jadi
kalaupun lupa nggak nyatet bisa didengarin lagi ya. Baik para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita bahas ini surah Quraisy karena memang ada kata Quraisy di surah ini, di ayat pertama surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim, saya pakai tafsir Jalalain. Li'ila fi Quraisyin, li'ila, li karena ilafi kebiasaan Quraisyin orang-orang Quraisy. Kata Ibnu Jarir ya, kata Ibnu Jarir, li di sini maknanya adalah keajaiban ya, untuk menunjukkan takjub, satu kepada kebiasaan orang-orang Quraisy, yang kedua beberapa ayat ke depan ini akan membahas nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Ada sebabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Ada yang pakai asbabun nuzul, ada yang enggak ya. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan surah Quraisy ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan orang-orang Quraisy tentang nikmat-nikmat dari Allah. Salah satunya apa? Nikmat aman, nikmat keamanan, yang mana pada surah Al-Fil, nanti kita bahasnya nanti karena kita dari belakang ya, itu bahwa di surah Al-Fil ada kebinasaan pasukan bergajah yang berencana menyerbu kota Makkah. Tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah gitu ya. Dengan rasa aman itulah kemudian orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa apa? Bepergian pada musim dingin dan musim panas. Artinya apa? Di segala musim orang-orang Quraisy bisa bepergian melakukan roda perekonomian. Nah, dan yang tidak kalah penting, surat ini juga mengingatkan nikmat-nikmat dari Allah berupa apa? Alladzi at'amahum to'am, maka makanan. Dengan demikian banyaknya nikmat ini semestinya orang-orang Quraisy falyabudu menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun. Kita tahu ya bahwa surah-surah yang ada dalam juz amma ini rata-rata bahkan sebagian besar adalah golongan Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga isinya pun mengingatkan tentang satu ketauhidan agar beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi ibadah di sini tidak menyekutukan Allah, karena sholat itu baru diperintahkan melalui peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Itu sekitar 1 tahunan menjelang hijrah gitu. Yang paling penting itu bagaimana orang-orang yang didakwahi oleh Nabi untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah gitu. Nah, maka ayat ini, ayat pertama diawali li'ila fi Quraisy. Tadi karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, apa? Ilafihim, yaitu kebiasaan mereka. Di sini ada 2 kali penggunaan kata ilaf. Ilaf, kebiasaan. Di Mekah itu ada hotel namanya Elaf, jadi kata ilaf ya, itu kebiasaan. Di mana ilafihim, di sini sekali lagi ada 2 kali penggunaan kata ilaf. Dalam tafsirnya takkidun, yakni kata ilaf diulang lagi menjadi penegas. Wahwa masdaru alafa. Alafa ini masdar dari kata alafa, dipanjangkan bil mad.
di mana kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihlatasyita'i, rihlah, apa rihlah menjadi bahasa kita, mengadakan perjalanan, bepergian. Yuk kita rihlah, bepergian, perjalanan. Asyita'i, asyita di musim dingin. Dalam tafsir Jalalain disebutkan ilal yamani, ke negeri Yaman. Wa rihlatas saifi, dan mengadakan perjalanan bepergian yang cukup jauh. As-saifi di musim apa tadi? Lawannya. Kalau tadi syita dingin, kalau saif lawan dari dingin apa? Panas. Ila Syami, ke Syam, kawasan Syam, Syria. Bahkan dari dua titik ini ada yang tembusnya ke China, ada yang tembusnya ke India, dan Makkah itu menjadi titik sentral. Makanya Makkah itu maju. Dan kenapa orang-orang ada itu yang ingin menghancurkan, siapa namanya? Abraha berencana waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah, karena tempat dia waktu itu di Yaman, ini non muslim tentunya, merasa iri ketika Makkah, daerah lembah yang tandus padang pasir, kok mau-maunya dikunjungi oleh banyak orang. Bagi ini si Abraha bukan sekedar urusan agama, tapi urusan ekonomi. Nanti persisnya kita insya Allah kita bahas di surah Al-Fil di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi memang Makkah itu kota sentral, dan sampai hari ini juga ini kota Makkah rame, tidak pernah sepi. Meskipun pandemi itu sedih, orang-orang ingin tetap meramaikan. Dan meskipun pandemi, ya ada saja orang, termasuk juga 2 tahun kemarin, meskipun kita dari negeri kita tidak mengirimkan, di sana ada secara terbatas. Nah, gitu. Fi kulli amin, dalam tafsirnya di setiap tahun. Artinya mereka itu senang berdagang. Allah mengawali ayat ini lagi-lagi memperlihatkan, tuh orang-orang Quraisy, cing mikir kamu, Allah memberikan anugerah kepada kalian di mana kalian bisa bepergian ke mana tadi? Ke Yaman dan ke Syam. Ya, Nabi juga dulu waktu kecil umur 12 tahun sudah diajak oleh pamannya, siapa? Salah satu pamannya Abu Thalib berdagang. Tapi jangan kira cuma sebentar. Memang sebentar, tapi jangan hitungannya sehari. Karena waktu itu ketahuan oleh seorang pendeta Buhairo, kata Buhairo, "Hei Kisana, ini anak kelak akan menjadi nabi, bawa pulang. Nanti kalau orang tahu ini calon nabi, ada yang benci, dibunuhlah ini anak, bawa pulang." Tapi jangan kira cuma sebentar, kayak dari sini ke Citurut, Cibinong, Pasar, pulang lagi. Enggak, berhari-hari. Sehingga Nabi Muhammad istilahnya, kalau istilah SMK itu sudah intensif, sudah magang dari kecil. Umur 17 tahun Nabi sudah mulai dagang di usia remaja, menjadi istilah kerennya itu bisnis manager. Jadi ada orang nitip barang, beliau dagang. Di umur 20-an tahun sudah istilahnya itu investment manager. Orang bukan nitipin barang lagi, nitipin uang, ya, modal. Sampai usia 25 beliau sudah menjadi CEO, kena menikah dengan bosnya, siapa? Sayyidah Khadijah. Luar biasa. Modalnya apa? Modalnya trust. Apa? Trust, kepercayaan. Karena itulah beliau ketika dari muda dijuluki Al-Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Fatona, cerdas pula dalam dagang transaksinya, termasuk juga amanah, siddiq, tablik, komunikatif penyampaiannya. Bagi kita yang hari ini mungkin usianya 25, 30, 40 yang masih fresh untuk bekerja, berusaha, bisnis, itulah Nabi dengan stafnya itu, staf
Siddiq, tablik, amanah, fatona. Itu biasanya di maulid dibahas itu. Bagus. Ya, pembahasannya tidak melulu tentang kelahiran Nabi saja, tapi bagaimana syama'il, karakteristik Kangjeng Nabi dalam dunia profesional, dalam bekerja, bagaimana etos kerjanya gitu. Nah, jadi dahulu itu orang-orang Quraisy melakukan perjalanan, dan Nabi Muhammad juga nanti di usia mendekati diangkat jadi Nabi dan Rasul sudah financial freedom, bebas dari ketertekanan materi. Kalau kita kan semua punya bakat tinggi butuh gitu ya, banyak kebutuhan. Kalau Nabi udah nggak butuh lagi dengan materi gitu ya, tidak mengejar dunia lagi. Nah, selanjutnya yasta'inuna birrihlataini litijarah. Orang-orang Makkah ya, Quraisy itu mereka ya, yang mana mereka itu mendapatkan pertolongan untuk bisa melakukan perjalanan, untuk melakukan perdagangan alal maqami di Makkah li khidmatil bait alladhi wa hum waladun Nadr Kinanah. Oke, singkat sajalah. Di sini disebutkan bahwa Quraisy itu sebenarnya adalah nama lain dari Fihr. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu adalah nama lain dari Quraisy. Baru bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah. Kayak ini waladun Nadhr bin Kinanah gitu. Falyabudu, sebagai bentuk syukur kudunya mestinya kalian itu beribadahlah kalian. Ta'allaqa bihil ilafi wal fauz zaidah rabb hadzal bait, artinya karena nikmat yang telah diberikan kepada kalian, nikmat aman, maka beribadah. Jadi kita ini Pak ibadah juga nih, kita yang hari ini hidup bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sebagai bentuk syukur. Rabb hadzal bait, Allah yang memiliki ini baitullah, alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah telah memberikan makan kepada mereka orang-orang Quraisy min ju'i, yang mana dengan makanan itu mereka bisa hilang rasa lapar. Ayat min ajlihi, sebab makan, wasilah makan itu, karena yang mengenyangkan adalah Allah. Wa amanahum min khauf, dan Allah yang telah mengamankan mereka min khaufin, dari ketakutan. Ayat min ajlihi, ya dari ketidaknyamanan itu. Wa kana yusibumul ju' li adami zar'i di Makkah wa khafu jaisyal fi. Nah, karena diantaranya mereka yang tadinya takut karena akan dihancurkan itu Ka'bah, kemudian Allah jaga kota Makkah, mereka pun bisa aman. Karenanya apa pelajarannya buat kita semua hari ini? Yuk kita syukuri nikmat dari Allah Ta'ala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ibadah banyak kurangnya sebenarnya. Kalau kita bilang ibadah karena Allah, seakan-akan kita tujukan kepada Allah. Tuh, saya udah ibadah kepada Allah, padahal ibadah kita nggak ada apa-apanya. Tapi ibadah kita baru hanya untuk mensyukuri nikmat, sehingga dengan nikmat yang kita syukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin, mudah-mudahan manfaat dan barokahnya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.